Mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu, anugerah-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. 1 minggu lamanya, siang dan malam, Engkau selalu bersama-sama dengan kami, membimbing kami dalam segala hal apa yang kami perbuat dan lakukan. Sehingga pada malam hari ini, kami bersuka cita, berkumpul, sekalipun lewat udara, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang di surga. Ini kami saat ini, masing-masing pribadi, kami sadar, kami mengerti bahwa kami ini tidak pantas, tidak layak ada di hadapan kaki-Mu saat ini. Karena kami ini hanya manusia debutan yang paling hina, paling berdosa dari antara manusia pendosa yang telah Engkau ciptakan sejak awal dunia diciptakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami mohon berbelas kasihanlah kepada kami masing-masing, setiap anak-anak. Ampunilah segala dosa-dosa kami, pelanggaran kami, kesalahan kami yang kami lakukan, baik secara sengaja maupun yang tidak. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tertumpah dari tiang kayu salib. Dan pakailah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalam hati kami. Sebentar lagi kami akan mempersiapkan hati kami masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami mohon, urapilah bibir lidah kami, karena kami hanya manusia biasa yang tidak tahu apa-apa. Dan Engkaulah yang berbicara, yang berkuasa kepada semua anak-anak yang ada di Zoom, terlebih-lebih yang ada di luar sana. Kami hanya sebagai alat. Segala kuasa kegelapan, roh-roh penghulung di udara, roh ngantuk yang membuat pikiran hati kami menjauh dari kebenaran firman. Kami sehati, kami seiman dan seroh, kami hancurkan, dan kami bakar dengan api Roh Kudus. Terbungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah tiang awan di siang hari yang melingkupi kami, dan malam ini tiang api-Mu yang melingkupi kami, setiap anak-anak-Mu. Ini doa kami yang tidak sempurna. Dan biarlah segala puji, syukur, hormat, kuasa hanya kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Perjanjian Baru, Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15. Lukas 15 ayat 8. Ya, mohon maaf, kedengaran jelas suara saya bicara? Ya, jelas Bapak. Ya, mohon maaf, jaringan terputus. Ya, ayat yang ke-18, mari kita bersama-sama membacanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Yang 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Yang 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. 24. Sebab anakku ini telah mati
dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian. 26. Lalu ia memanggil salah seorang sahabat dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 32. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini, dan terlebih dahulu saya menyapa salam Elohim buat Pangeran Ilahi, salam Elohim juga buat mempelai, salam Elohim buat malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, mempelai Kristus, salam Elohim buat ketiga pasukan, bagan-bagan, bucan-bucan, agan-agan, nocan-nocan, dan salam Elohim juga buat penonton di luar sana di live streaming YouTube kami. Saya mewakili, kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung kembali, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita. Biar segala puji syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, dan sebenarnya kalau kita bacakan semua ini, ada mulai dari ayat yang ke-11 ya. Jadi ya mungkin kita sepakat untuk kutip mulai dari ayat yang ke-18. Karena ini terlalu panjang sedikit. Tapi walaupun ada sekitar lebih ya 12 ayat, tapi ya tidak apa-apa. Secara singkat kita uraikan, tahu saya satu ayat per ayat kita bahas, tapi secara garis besar saja kita bahas bersama-sama. Dan ini suatu perumpamaan pada zaman dulu waktu Tuhan Yesus turun ke dunia ini. Dan banyak pergolakan di dalam hati anak-anak Tuhan. Ada yang beriman, ada yang berpura-pura beriman. Yang penting yang mengikut Tuhan Yesus secara umum mereka sedang terlihat mengikut Tuhan Yesus. Entah dia mengikut untuk mencari kesalahan, entah dia ikut Tuhan Yesus karena ada mujizat dan dia bisa makan, entah dia benar-benar mengikut Tuhan karena dia merasa dia itu membutuhkan kebenaran atau lain-lain. Tapi nama umumnya adalah yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, di sini banyak pertanyaan, terutama ini terjadi dalam penilaian secara ahli Farisi dan ahli Taurat. Nah, karena dari antara orang Farisi, ahli Taurat ini, mereka harus menjalankan sesuai yang bisa disaksikan oleh mata, sekalipun tidak sesuai dengan secara kebenaran firman Tuhan. Yang penting ketika ada satu orang, dua orang, atau lebih yang menyaksikan yang mereka lakukan itu benar di hadapan manusia, pastikan bahwa itu sudah benar di mata Tuhan. Nah, dari yang kita bicarakan ini Bapak Ibu,
Artinya judulnya di sini yaitu Yesus berkata lagi ada seorang yang mempunyai dua anak. Jadi di sini ada seorang bapak, dia umpamakan bahwa ada seorang bapak dan dia mempunyai anak dua, laki-laki sulung dan bungsu. Jadi si sulung ini dari ayat pertama dia meminta semua harta miliknya untuk dia pergunakan untuk berfoya-foya kemana-mana. Dan ketika kelaparan, bencana melanda negeri itu, dia akan sadar. Dan di ayat yang ke-18 ini, dari dia meminta segala apa yang menjadi miliknya yang sudah diberikan Bapa kepadanya. Jadi pada suatu saat itu akan mengecewakan dia. Jadi pada saat itu dikatakan bahwa ada bencana kelaparan yang melanda dunia. Pada saat itu semua harta milik kepunyaannya tadi yang sudah dimintanya kepada orang bapaknya itu sudah tidak ada lagi. Nah, seakan-akan dia pada saat itulah langsung putus asa, tidak ada harapan lagi karena seluruh negeri, bukan hanya satu kampung atau satu desa atau satu negara. Jadi seluruh negeri ini berarti sudah tidak ada lagi kecuali kalau ia kembali kepada bapaknya. Kalau kita bahas dari sini, dia sendiri baru sadar bahwa bapaknya banyak orang upahan. Nah, makanya ayat ke-18 ini, dia mengambil kesimpulan di suatu saat. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kalau kita bahas dari belakang ini, Bapak Ibu, artinya apa yang digambarkan dengan seorang anak, seorang bapa, seorang ayah secara manusia jasmani. Ini secara gambaran manusia jasmani supaya bisa kita tangkap bagaimana kedekatan antara orang tua atau ayah dengan anak. Nah, ada yang lebih dekat secara manusia jasmani ini yang menjadi ayah dan bapa kita sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, begitu pula Tuhan Yesus Kristus itu diumpamakan. Sekalipun kita ini kadang memberontak, meminta semua apa yang mau kita, tapi kita berkata bahwa biar kehendakmu yang jadi. Setiap kita berdoa, saya sendiri, setiap saya berdoa, harus aku libatkan, atau katakan sampai 3 kali ya, biar kehendakmu yang jadi, biar kehendakmu. Padahal kenyataannya nanti, aku paksakan dengan kehendakku. Tapi sekalipun kita melanggar seperti itu, tapi diumpamakan bahwa Tuhan itu sama seperti kesayangan seorang ayah kepada anaknya. Sekalipun dia sudah memboroskan, meminta secara jasmani apa kebutuhan yang menjadi miliknya, dan tidak ayah itu memperdulikan, mempermasalahkan karena dia itu seorang ayah. Seperti itu kita ini selama ini juga semua, saya tidak katakan saudari, saya sendiri, kita semua, kita yakin bahwa kita ini semua, hidup kita ini, kita mengaku sebagai orang beriman, padahal kita semua kadang hidup kita ini kita habiskan untuk keinginan daging kita, untuk keinginan apa yang membuat kita senang mendengar dan hidup ini terasa nyaman. Bukan kita habiskan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita ini diibaratkan seperti yang meminta. Artinya kita curi sebenarnya harta milik itu, nafas kita ini, segala kesempurnaan anggota tubuh kita ini yang diberikan Allah, ibarat harta, kita cuma-cumakan dengan keinginan kita. Nah, itu dari belakang. Makanya dari sini, di ayat 18 tadi, pada saat kita merasa hampa, sudah menjauh kepada Tuhan, apa yang dilakukan anak si bungsu? Dia bangkit dan pergi. Aku akan bangkit. Yang pertama di sini, Bapak Ibu, kita belajar dari anak yang bungsu ini, yang mengambil kesimpulan setelah dia tahu. Mungkin kalau memang tidak dilanda oleh bencana kelaparan negeri itu, mungkin dia tidak berubah. Jadi itu suatu jalan Tuhan juga buat kita, anak-anak Tuhan, untuk memanggil kita, memperbaiki kita kembali. Tinggal kita bagaimana cara meresponnya. Nah, di sini diberi kita petunjuk. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku.
dan berkata. Berarti ada satu kesimpulan. Dan kesimpulan ini bukan hanya dia berkata, aku pergi ke Bapakku dan dia sudah tinggal di negeri sana. Jadi dia mengambil kesimpulan yang pertama, aku akan bangkit. Jadi artinya bangkit, dia perkatakan dan dia melakukan. Kalau secara firman Tuhan, secara rohani kita membahasnya, berarti kita mengerti firman Tuhan, berarti kita harus melakukan sesuai kemampuan. Dan kata bangkit itu artinya kita tinggalkan perbuatan dosa-dosa kita yang sudah kita terbiasa sebelum-sebelumnya ini. Kalau kita sebelum-sebelumnya mungkin pengen yang bergabung-gabung dengan orang-orang yang membuat telinga kita terhibur untuk sementara. Jadi kata bangkit, aku akan bangkit. Berarti kita tinggalkan. Kalau bangkit itu berarti kita tinggalkan semua apa masa lalu kita itu. Jadi di sini ada dua. Diperkatakan dan dilakukan. Nah, itu yang kita ambil menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa kita ini juga sama seperti anak bungsu ini. Tapi kita bukan kepada orang tua secara jasmani ini. Tapi kepada Tuhan kita merasa seperti yang putus asa. Seperti anak yang bungsu ini yang sudah menjauh dari Tuhan. Terus dikatakan. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu, bukan karena disuruh oleh seseorang atau mungkin dia coba apa yang harus aku lakukan kalau aku pulang kepada Bapa nanti. Jadi ini timbul dengan kuasa Roh Kudus sendiri mengajari dia apa yang seharusnya dia katakan kepada seorang ayah. Yang pertama adalah dia tidak pernah siapa bapa, siapa ayahnya. Dia tidak pernah menyangkal bahwa bapaknya tidak ada. Nah, dan dia sadar bahwa dia itu sudah melakukan kesalahan. Bukan hanya kepada bapaknya, tapi terhadap surga. Artinya terhadap Allah di bumi dan Allah di surga. Jadi kita diberi lagi kekuatan di sini. Artinya kita ini tidak pernah sama seperti anak bungsu ini. Bagaimanapun yang kita rasakan, bagaimanapun keputusasaan kita, tidak pernah menyangkal atau menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga sama seperti anak bungsu ini berkata dan berkata kepadanya, Bapa. Jadi kita bersyukur, saya yakin kita semua, bagaimanapun yang kita lalui di tengah-tengah dunia ini memperjuangkan ini, pasti kita tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dan kita tidak pernah mengatakan Tuhan itu tidak ada. Jadi kalau saya tidak bekerja, mana ada. Jadi Tuhan itu tidak ada, tapi kita tidak tergolong di situ. Jadi kita sama seperti posisi anak si bungsu itu, sekalipun menderita, sekalipun apa tantangan yang kita hadapi, kita tidak pernah lupa dengan Bapa, yaitu Tuhan. Dan kita sadar, merendahkan hati bahwa kita ini sudah melakukan dosa. Yang artinya, menurut kita, dosa itu tidak bisa lagi diberi kesempatan secara manusia jasmani. Padahal digambarkan bahwa antara kasih ayah dan anak itu tidak bisa dipisahkan. Sekalipun anak itu melakukan kesalahan dan dengan senyuman bisa kembali Bapak itu kasihan. Seperti itu. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita masing-masing pribadi. Apabila kita satu, kita sadar bahwa hidup kita sudah sia-siakan selama ini. Kita tidak gunakan untuk memperjuangkan iman, tapi memperjuangkan apa keinginan kita. Kita sadar dan terus kita mengambil kesimpulan, mengatakan dan kita meninggalkan. Aku akan bangkit dan kita mengaku, kita sadar sendiri bahwa saya ini tidak pantas sudah berdosa. Artinya bukan orang lain yang menyuruh kita. Artinya minta ampun kepada orang itu, minta maaf. Padahal hanya disuruh-suruh. Tapi di sini kita
dijelaskan bahwa bukan orang lain yang menyuruh kita ketika kita sadar akan dosa kita. Dan kita juga tidak berhak kepada orang lain menyuruh orang itu, karena dia sendiri yang lebih tahu. Kalau saya suruh, mungkin ya kamu akui kamu sudah mencuri. Padahal orang itu belum mencuri. Karena hanya dia disuruh, ya dia ikut-ikutan saja. Jadi di sini diberi kita, diluruskan bahwa harus muncul timbul dari kuasa Roh Kudus sendiri yang mengajar kita apa yang seharusnya kita minta kepada Tuhan. Diteruskan, dan di sini maka aku tidak layak lagi disebutkan Bapa, anak Bapa. Jadi kanlah aku sebagai seorang bukan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika masih jauh. Ayahnya melihat lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi di sini Bapak Ibu, kita mengerti bahwa anak si bungsu tadi bukan hanya dia mengatakan dan dia sudah duduk terus. Artinya kita dalam mengatakan firman Tuhan bukan hanya kita mengatakan juga, tapi kita melakukan sesuai kesanggupan kita. Sehingga ibarat anak yang bungsu itu, sehingga kita mengerti bahwa dia itu sudah benar-benar pulang mencari bapaknya. Artinya dari jauh dia dilihat oleh seorang ayahnya. Jadi begitu pula dia berusaha sekuat semampu untuk mencari kembali. Bukan untuk mencari, tapi bukan minta maaf. Atau dia mencari karena untuk meminta uang lagi atau menghakimi dan marah-marah. Tapi bukan Bapak Ibu. Jadi ini suatu penguatan bagi kita bahwa Tuhan itu dia sangat maha pengasih, maha penyayang bagi kita yang akan sadar akan kesalahan seperti yang kita bahas tadi. Dan ketika Bapa melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan ini Bapak Ibu, ini susah digambarkan. Belas kasihan ini artinya tidak terbatas. Bukan seperti pakai takaran. Kalau misalkan kan ya hitungan 1 sampai 10 ya mungkin terbatas. Ada terbatas, tapi belas kasihan ini tidak ada batasnya Bapak Ibu. Jadi itu kasih seorang ayah kepada anaknya. Dan dia sebenarnya yang lebih kasihan, sehingga dia menghampiri anaknya itu dan merangkul dan mencium dia. Nah, kalau seandainya si bungsu ini dia sudah diam, tidak bangkit, berarti tidak mungkin. Sekalipun dia teriak-teriak, aku mau kembali kepada Bapakku, pasti Bapak tidak akan mendapatkannya. Bapak tidak akan merangkulnya, apalagi menciumnya. Karena hanya dia berkata-kata. Nah, secara jasmani dilakukannya. Begitu pula kita hidup di dunia ini, Bapak. Diingatkan kita kembali. Kita belajar sesuai dengan kemampuan kita, bukan di luar kemampuan kita. Itu yang diingatkan oleh Tuhan kepada kita. Dan di sini. Tetapi ayah berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Itu yang dilakukan seorang ayah. Disambut dengan baik, disambut dengan sukacita. Bukan dalam arti seorang ayah secara manusia jasmani ini, kalau kita artinya kita saling mungkin ya mengingat masa lalu. Kenapa lagi kamu pulang ke sini? Kalau secara manusia jasmani, kenapa kamu lagi mau meminta ini, meminta itu? Tapi semua harta milikmu sudah saya kasih. Jadi untuk apa lagi kembali di sini? Tapi dia bukan seperti itu Bapak Ibu. Ayat yang dimaksud ini artinya Tuhan itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Kepada kita semua anak-anaknya. Tapi dia sambut dengan sukacita. Bahkan ketika dia mengetahui bahwa kita ini tuh mengatakan dan melakukan sesuai kemampuan kita, dia akan mendekati kita, merangkul kita, mencium kita. Bahkan dia akan memberikan kita yang lebih daripada itu Bapak Ibu. Dia beri kita pakaian terbaik, jubah, dan cincin. Artinya cincin ini lambang secara jasmani di dunia ini ya seperti orang bertunangan.
Nah, secara rohani juga ya orang bertunangan dikatakan cincin-cincin itu lambang-lambang kekasih-kekasih Tuhan mempelai Kristus. Jadi bayangkan kalau kita pikirkan kasih Tuhan itu kepada kita, sekalipun kita sudah seumur hidup ini tidak salah, sudah menghabiskan waktu kita dengan keinginan kita yang dikatakan dengan dosa. Tapi ketika kita melakukan, mengatakan, mengambil kesimpulan, Tuhan menyambut kita dengan sukacita, bahkan di luar yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Kita dikuatkan di sini. Jangan kita berkata, saya tidak pantas. Dan hanya itu yang pantas. Pintar berbicara, ada gelar dan lain-lain. Tidak, Bapak Ibu. Di sini tidak ada sekolah, anak bungsu ini tidak ada sekolah, Bapak Ibu. Jadi itu secara manusia jasmani untuk membuka kuasa Tuhan. Mereka, seseorang menilai dengan jabatan di dunia ini. Jadi di mata Tuhan, dia tidak butuh jabatan. Dia pakai siapa saja. Orang-orang yang tidak sekolah, yang sering dia pakai. Karena mereka berbicara, berkata-kata dengan kuasa Roh Kudus. Kalau yang sudah bersekolah itu, Bapak Ibu, coba. Kalau memang tidak percaya, coba Bapak Ibu. Kalau ada yang sudah punya gelar itu, kalau dia berkhotbah, tengok, pakai catatan. Berarti dia menolak kuasa Tuhan. Bagaimana bekerja dalam hatinya kuasa Tuhan. Sementara dia sudah halangi dengan hikmatnya sendiri. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa aku akan menuntun engkau apa yang engkau katakan. Nah, itu terjadi Bapak Ibu. Bahkan yang anehnya kalau aku pikir-pikir ya sekarang, ada itu hampir beberapa jemaat ya itu sudah disusun apa arti dari kebenaran firman Tuhan ini sampai 3 bulan ke depan. Tinggal orang itu membacanya nanti. Berarti itu ajaran manusia. Karena Roh Kudus itu tidak pernah sama apa yang diperkatakan itu. Nah, kalau sudah disusun seperti itu, berarti kalau ada 10 jemaat, berarti 10 jemaat sudah sama semua. Sudah sama semua sampai 3 bulan ke depan. Jadi itu saat ini kita juga diberitahu bahwa kita ini berjalan sesuai dengan keinginan roh, kemauan roh. Sehingga apa yang kita katakan seperti anak bungsu tadi. Bukan karena disuruh, bukan karena dia sudah lama memikirkan. Tapi pada saat itu juga Roh Kudus akan memimpin dia, membimbing dia, dan Roh Kudus akan memberitahu apa yang seharusnya dia minta, yang bukan sesuai dengan kehendaknya. Sehingga bapaknya nanti bisa menyambutnya dengan sukacita. Dan diteruskan di sini Bapak Ibu, secara singkat. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang, dekat rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepada, apa arti semua ini? Jawab itu adiknya, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali. Nah di sini, ini anaknya si sulung, dia sedang bekerja di ladang. Nah ketika dia pulang, karena dia mendengar ada nyanyi-nyanyian, tari-tarian, dia merasa secara manusia jasmani apa yang ada keramaian, tapi belum secara pribadi belum dia dengar sebelumnya. Jadi kenapa ada tiba-tiba? Sehingga ia memanggil seorang hamba dari ayahnya. Terima kasih. Dan secara singkat ya, ya memang kita di sini diingatkan seperti anak sulung tadi diberi contoh bahwa dia menyambut dengan marah, berbeda dengan seperti bapaknya. Sementara dia sama-sama anak bapaknya dan dia sudah diajarkan oleh bapaknya sebenarnya. Jadi seakan-akan nasihat itu belum tersimpan di dalam loh hati si anak sulung tadi, Bapak Ibu. Di sini apa yang kita secara rohani, berarti kita juga semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak ada istilah menilai, apalagi menghakimi sesama kita. Kalau seorang ayah tidak menghakimi, untuk apa kita yang sederajat dengan sebagai anak bisa menghakimi, nilai sesuka kita dengan kemauan kita. Itu kita diajarkan, kita diluruskan supaya kita
seorang yang percaya. Jangan terjadi seperti itu. Kita semua sama di hadapan Bapa seperti anak bungsu dan anak sulung. Jangan kita pakai banyak alasan. Saya sudah bekerja lama. Dari kecil aku hamba Tuhan. Siang dan malam aku melayanimu Tuhan. Dan tidak pernah aku merasakan kebahagiaan, penderitaan yang aku derita, dan segala intimidasi yang aku rasakan. Padahal di balik itu kan dia memakai secara manusia jasmani bahwa dia itu merasa menyesal, seakan-akan merasa menyesal mengikuti bapaknya itu. Nah, kita diajarkan di sini Bapak. Artinya, kita juga yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita juga merasakan hal yang sama seperti itu Bapak. Seperti kita ini dibuang oleh, terbuang menurut dunia, padahal kasih Bapak itu selalu bersama kita. Dari mana kita tahu? Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi, ini yang dikatakan oleh seorang ayah. Jadi, kita saat ini, ya terima kasih banyak, dan secara singkat di sini Bapak Ibu, kita diberi pedoman bahwa sekalipun secara manusia jasmani, si bungsu dilihat secara jasmani bahwa dia itu tidak pantas kembali kepada ayah, dan tidak pantas dia itu dikatakan orang berdosa, dan dia sudah menghabiskan semua milik kepunyaannya yang sudah dikasih Bapa. Berbeda dengan anak sulung. Jadi itu secara penilaian jasmani. Saat ini diberi kita, diluruskan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kita semua manusia ini, mau dia orang berdosa, orang tidak berdosa, mau mengaku orang benar, dan orang suam-suam kuku, itu kita sama-sama tidak bisa menilai, menghakimi secara kemauan kita. Jadi, sekalipun kita orang berdosa, sudah menjauh kepada Tuhan, sudah kita pernah menyakiti hati Tuhan, dalam sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, tubuh roh jiwa kita ini kita gunakan untuk mencari apa yang membuat kita merasa senang di dunia ini selama ini. Saat ini, ketika kita sadar sendiri, kita berjanji mencari Tuhan, dia akan menghampiri kita, dia akan menyambut kita dengan sukacita. Dan kita harus ada yang dikatakan kerendahan hati, mengerti akan kesalahan, dan bangkit, artinya kita tinggalkan semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Mungkin di sini Bapak Ibu, kita bisa bedakan bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Jangan kita mengatakan, saat ini saya sudah orang berdosa dan begini begitu. Tergantung kita masing-masing pribadi, bagaimana kita mengambil kesimpulan di hadapan Tuhan. Namun di sini bukan hanya berkata-kata anak yang bungsu, tapi dia mengatakan, dia melakukan sehingga sampai dia ketemu, tidak pernah putus asa sampai dia bertemu kepada bapaknya, dan dia sadar, mengerti bahwa dia tidak pantas. Kalau kita juga tidak pernah melakukan seperti itu, apalagi kita ini Bapak Ibu, pasti kita masih disayang Bapa. Jadi mungkin dari kebenaran firman Tuhan ini, secara singkat karena jaringan agak bermasalah, aku akhiri, dan biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam lagi apa arti yang sebenarnya di dalam hati kita masing-masing anak-anak Tuhan, baik yang ada di Zoom dan di luar sana. Demikian firman Tuhan, dan biar segala puji, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, mari kita akhiri ibadah kita dan mari kita bersatu hati semua di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kebersamaan kepada kami semua anak-anakmu dari awal sampai pertengahan. Hingga sebentar lagi kami akhiri ibadah kami. Engkau telah membimbing kami terlebih-lebih dari kebenaran firman. Kami sadar bahwa kami ini sudah menjauh dari Engkau sejak kami lah sampai saat ini. Baru kami sadar Tuhan Yesus bahwa kami ini selama ini sudah menjauh daripada Engkau. Kami sudah menyanyiakan semua kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami semangat, kami bangkit kembali. Karena ada belas kasihan masih tercurah kepada kami semua anak-anak-Mu. Ini kami saat ini Tuhan Yesus, berilah kami hati yang baru. Perbaruilah hidup kami, sehingga kami bisa bangkit dan sadar dan mencari Engkau. Sehingga Engkau bisa melayani kami masing-masing anak-anak-Mu, baik yang ada di Zoom, terlebih yang ada di luar sana.
Engkau mengetahui apa pergumulan mereka yang mereka gumulkan di hadapan. Engkau Tuhan Yesus buka jalan. Terlebih-lebih sakit penyakit, baik yang ada di Jum saat ini dan di luar sana. Engkau mengetahui hati mereka Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menyembuhkan mereka. Jamalah mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah sekalipun lewat udara. Dan di mana saja kami berada masing-masing anak-anak-Mu baik yang ada di Jum, terlebih-lebih yang ada di luar sana. Engkau mengetahui anak-anak-Mu yang setia taat kepada Engkau sampai saat ini. Baik di jalan-jalan mereka, di kampung-kampung, di halaman-halaman, di rumah-rumah, di jalan yang mereka tempuh, dalam mereka beraktivitas. Tuhan Yesus, Engkaulah melindungi mereka. Itu bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah tiang api-Mu di siang hari yang menyertai mereka. Dan tiang api-Mu di malam hari. Dan Engkaulah yang berperang melawan semua musuh-musuh mereka. Segala bencana Allah, murka-murka yang semakin tercurah di muka bumi. Bentengi mereka dan Engkau Tuhan Yesus bisa menolong mereka. Sekalipun putus asa secara manusia jasmani, bagi Tuhan kami Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Nyatakanlah kuasa bagi setiap anak-anak yang pasrah dan setia taat kepada Engkau di mana saja mereka berada. Ini doa kami tidak sempurna ini. Dan Engkau yang telah menyempurnakan. Dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada Bapa di surga, mari kita bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu, dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Yahweh, Bapa Yesus, Hamasi Elohim. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh, dan engkau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya, selalu saya ingatkan dan selalu berjaga-jaga dalam segala hal. Saat ini Bapak Ibu, peperangan di alam roh, tapi memang tidak semua. Ada beberapa orang yang tembus berperang, dan itu pun ada yang puyang ya, pusing. Ada yang pusing, sudah memakai perlengkapan senjata rohani, tapi lalai. 2 hari kemarin saya melihat ada 2 orang ya, jadi sudah memakai baju zirah, tapi dari belakang dia ditusuk dengan tombak, dan memang tidak tembus karena dia pakai baju besi, tapi gara-gara tendangan tombak itu karena kuat dan keras, dia itu mau jatuh. Artinya puning atau ibarat puning, pusing, puyang. Jadi itu 2 orang itu, tapi langsung kemarin itu langsung aku tangkap orang itu dan aku bawa keluar. Jadi ya itu Bapak Ibu, kan kita ini sebenarnya saat ini kan berperang secara roh, dan sekalipun kita sudah memiliki, tapi ketika tubuh jasmani ini lalai, pasti roh itu ikut kan. Jadi makanya kalau kita seperti yang aku katakan kemarin, ketika tubuh roh kita ini merasakan sesuatu, tubuh kita ini berarti ada yang berbeda, berarti sedang berperang di alam roh yang kita bisa rasakan itu. Berarti kita harus numpang dia dengan doa, atau misalnya doa Bapa kami, supaya dia kuat. Nah, kalau tidak kita tumpang ya memang seperti itu, tapi untung ya tidak tembus. Tapi kalau memang
saat itu terlambat untuk menolong, pasti mungkin sudah di, ya dikalahkanlah oleh si jahat itu ya di alam roh. Dan memang tidak semua, karena hanya beberapa ya. Dan sebagian juga ada tidak bisa karena masih belum memiliki semua perlengkapan senjata rohani itu. Dan saya ingatkan bahwa saat ini kita harus hati-hati. Banyak sekali penyamaran. Dan penyamaran-penyamaran itu kita tidak bisa bedakan, Bapak Ibu. Bahkan orang itu pun tidak sadar bahwa dia itu sedang dalam penyamaran. Jadi itu yang anehnya. Kalau seseorang tidak menyadari bahwa dia itu dalam penyamaran, dia merasa bahwa dia itu ya mengikuti Tuhan. Padahal sementara secara manusia jasmani dia beranggapan itu. Padahal secara rohnya kita bermusuhan. Nah, makanya saat ini kita harus waspada dan hati-hati dalam segala hal. Yang bisa mungkin kita memberitahu kita sama seperti anak si bungsu tadi. Dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya. Bukan pengaruh orang lain yang menyuruh dia. Apa yang harus dia katakan kepada Bapa, apa yang harus dia lakukan. Jadi dengan kuasa Roh Kudus sendiri. Jadi makanya kita juga kan harus bisa membedakan. Dan yang aku katakan saja ya cuma seperti itu. Tapi aku melihat di 3 pasukan ini banyak roh-roh penyamaran. Jadi kita harus waspada. Makanya sebelumnya kita harus bersiap-siap. Makanya firman Tuhan ini tadi bukan ini yang aku ambil tadi sebenarnya dari kitab Kejadian. Dan ini tadi ya disuruh roh ini ambil bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas kepada semua orang. Tidak ada istilah orang benar lama sudah melayani dia terkenal atau tidak. Tapi tidak ada orang berdosa. Tergantung dia meresponnya. Sekalipun dia melayani dari kecil sampai mati. Tapi kalau dia marah-marah, berarti tidak sesuai dengan yang diinginkan Bapa. Dan sekalipun dia sudah melakukan dosa besar yang tidak bisa diampuni secara manusia jasmani. Dan ketika dia merespon dan sadar, berarti Tuhan merangkul dia. Jadi akan terjadi Bapak Ibu di sini, aku ingatkan ya, seperti itu. Bahkan yang baru-baru bertobat nanti itu yang lebih tampil-tampil. Jadi itu yang saya ingatkan. Dan kedua, saya ingatkan sekitar 3 hari kemarin ya, aku diingatkan roh bahwa itu suatu cara halus saat ini. Kalau Tuhan Yesus mengatakan ini rahasiakan, harus turuti. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini jangan beritahukan kepada siapapun. Tuhan Yesus tunduk. Murid-muridnya tunduk mengikuti. Tidak dalam arti nanti ketika Tuhan Yesus sudah menjauh sedikit dan murid-muridnya membongkar kiri, membongkar ke sana. Mereka membibir. Akhirnya kacau kan? Jadi seakan-akan kepercayaan Tuhan itu kita jadikan sebagai alat. Atau kita tanpa sadar menjadi sebuah cara melayani Tuhan menurut kita, padahal sebuah pelanggaran sebenarnya secara roh. Jadi saya diingatkan, saya ini merasa terganggu sekali karena jaringan kurang bersahabat. Dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku, ini jaringan tidak mendukung ya. Jadi makanya ya ini yang dimaksudkan ini misalnya kan sesuatu yang berhubungan dengan kesaksian dan apapun yang kita lihat, kalau disuruh rahasiakan, itu rahasiakan. Jangan bongkar ke seorang, ke teman seorang. Kalau sudah dikatakan siapapun tidak bisa dibongkar, tidak bisa dibongkar. Itu jelas jahat. Akhirnya nanti saling orang itu saling menyebar. Kedengaran jelas suara saya, Bu Chan? Atau putus-putus? Jelas Pak, jelas. Silakan Pak. Ya, yang saya ingatkan itu tadi ya mungkin seperti kalau
sesuatu kan ada yang bisa dibuka secara umum, ada yang tidak. Tapi ketika seseorang itu sudah dibukakan, ya kalau disuruh ya jangan beritahu, bukan dalam arti tidak diberitahu, tapi mungkin belum ada waktunya. Misalkan aku kasih contoh ya, seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dari awal dia sudah tahu bahwa Yudas itu pengkhianat, tapi dia tidak pernah memberitahu kepada murid-muridnya sebelum saatnya. Bukan dia itu. Jadi ya mungkin ya cukup sampai di situ aja. Cuman saya diingatkan bahwa di situ dari kita antara anak-anak Tuhan yang sudah dipakai Tuhan sebenarnya, sudah dipercayai Tuhan nanti, tanpa kita sadari di situ letak kesalahan kita. Seperti makanya tadi aku tangkap layar itu kan Saul melanggar perintah. Jadi dia melanggar, mengandalkan jabatannya itu yang diberikan Tuhan kepadanya kembali dengan logika, sehingga dia pergunakan kepercayaan Tuhan itu dibandingkan dengan logika bahwa Tuhan itu lebih suka dengan persembahan, korban. Padahal baru Samuel jelaskan bahwa lebih itu Tuhan tidak suka, tapi menuruti firman. Jelas suara saya, Bucan? Jelas, Saya Bapak. mohon maaf. Silakan, Bapak. Ya kira-kira begitu, Bapak Ibu saudara-saudariku, ya yang aku ingatkan mungkin jangan sampai kita salah menggunakan talenta. Kita jangan menganggap bahwa ini sebuah pelayanan, padahal di mata Tuhan bukan pelayanan seperti yang dilakukan Saul, pelayanan menurut dia, padahal bukan. Bahkan ditarik kembali kan talenta itu kepadanya. Jadi sangat berbahaya, sekalipun dia sudah lama dipercayai oleh Tuhan sebagai raja. Jadi kita harus jaga itu. Saat ini di situ banyak anak-anak Tuhan keguguran. Makanya aku beritahu, kita ini dari 3 pasukan ini dari luar sana nanti itu cara keguguran anak-anak Tuhan semuanya, tanpa dia sadari, untuk menguatkan atau bagaimana ya caranya. Padahal belum saatnya. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Mungkin saudariku bisa tangkap ya. Misalnya ada sesuatu contoh yang tidak bisa dibuka secara umum, tapi mungkin hanya secara khusus. Jadi jangan kita buka secara umum, akhirnya kan berbeda. Nah, pada saat itu kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain, padahal belum waktunya kan. Jadi setahu kita ya memang menyelamatkan yang lain, padahal menurut Tuhan itu suatu pelanggaran kan, suatu kelalaian. Jadi di situ aku melihat anak-anak Tuhan yang sudah dipakai luar biasa itu yang akan berguguran dengan cara itu, Bapak Ibu. Melanggar apa yang sudah, yang tidak bisa, bukan dalam arti tidak dibukakan tapi masih belum. Sama seperti yang kukatakan tadi, mungkin sudah sempat terputus. Tuhan Yesus itu sudah tahu bahwa dari awal Yudas itu pengkhianat. Nah, dia tidak pernah beritahu kepada murid-muridnya sebelum tiba saat. Kalau dia beritahu sebelumnya, pasti tidak akan terjadi karya penyelamatan. Jadi bukan dalam arti Tuhan itu menipu atau bagaimana. Jadi karena semua ada kehendak Tuhan di balik itu. Sama seperti Firaun. Nah, Firaun itu kan ya sebentar hatinya luluh, sebentar hatinya keras. Nah, itu kan ada kehendak Tuhan. Nah, seperti itu segala sesuatu, untuk melakukan segala sesuatu ya. Di situ aku ingatkan ya, kita harus waspada. Jadi yang jatuh-jatuh ini nanti ya aku tekan saja ya, bukan anak-anak Tuhan biasa. Jadi dengan cara itu makanya aku beritahu sebelumnya. Tapi cara si jahat seperti itu, dia mengelabui kita seakan-akan terlihat benar yang kita lakukan itu. Ya memang benar, tapi ada kebenaran firman Tuhan kita berjalan. Sama seperti kan kitab yang dimeter-meteraikan. Mungkin kalau Daniel kemarin itu atau Yohanes sudah mengatakan bahwa tanda itu nanti pakai tanda kurung, ada di dalam botol pakai jarum, pasti ketahuan kan. Jadi kan masih belum saatnya kan dibukakan kemarin itu waktu Daniel. Jadi seperti itu ya, rahasia, masih rahasia, dikatakan seperti itu. Jadi kalau sudah dikatakan dari awal ya mungkin orang tidak mengambilnya, berarti ini botol katanya, ini jarum katanya, pasti bukan tanda binatang kan dia tulis. Jadi seperti itu. Dan
banyak yang belum sungguh-sungguh ya. Banyak sekali ya, banyak yang belum sungguh-sungguh. Kalau aku pikir-pikir ya, eh, jujur saja ya, mohon maaf, memang kita ini sama-sama semua manusia berdosa, dan bukan dalam arti saya ini lebih benar. Saya merasa lebih berdosa sebenarnya, tapi setidaknya kita ini kan saling mengingatkan dan menguatkan. Dari antara ketiga pasukan ini ya, yang sudah bisa ya sampai saat ini ya kurang 15 orang. 15 orang yang mungkin materinya bisa ya bisa lah, bisa materinya, tapi uh, masih banyak yang belum materinya. Oke ya, aku melihat. Dan kalau yang berperang ya itu tidak banyak sekali Bapak Ibu. Jadi ya kita segeralah ubah meter-meter kita itu, ada penyamaran, banyak sekali penyamaran. Uh, aku melihat, cuman aku diam-diam saja. Nah, kita juga semua ya, kalau kita mengerti ya, kita harus cari tahu apakah saya ini seperti ini. Saya tidak berani ya saya sebutin satu persatu. Tapi kadang aku kalau disuruh oleh roh, aku informasikan ke orang itu, aku informasikan. Tapi kecuali orang itu mau menyambutnya dengan baik atau bagaimana, yang penting saya sudah informasikan. Tapi ini terutama di pasukan besi, banyak sekali yang masih uh, aku melihat ya, di alam roh meterannya itu masih belum T meterannya. Mohon maaf, aku katakan supaya kita harus ya kejar supaya jadi T. Tapi bukan dalam arti saya ini yang menilai seperti ini, bukan. Saya sudah katakan tadi, kita ini kan saling melayani, saling mengingatkan. Mohon maaf ya jaringan, makanya saya itu ya cepat-cepat kalau bercakap, karena untuk mengambil kesempatan jaringan ini sebelum putus ya. Gini Bapak Ibu, aku beritahu saja, di antara ketiga pasukan ini memang di situ ada banyak musuh. Makanya kita harus hati-hati. Aku ingatkan ya, penyebaran sangat luar biasa. Jadi kalau kita tidak kuat, jangan kita pikir ini teman, karena kami pasukan segrup. Tapi aku harus buka. Jangan kita sampai ya, kita itu harus mengasah masing-masing. Jangan sampai kita dengan apa yang kita dengar sama sesama kita. Belum tentu benar atau tidak. Nanti akhirnya kita mempercayai, akhirnya kita sama-sama ikut kan. Jadi aku buka banyak penyamaran, tapi itu ya tertinggi penyamaran itu Bapak Ibu. Memang ada laki-laki juga, ada perempuan, ada ya seperti itulah. Saya tidak katakan kalau ada agan-agan atau noca-noca ya, saya tahu. Yang penting ada laki-laki, ada perempuan, tapi halus seperti kita. Dan di luar sana pun banyak lagi, di luar sana Bapak Ibu, yang bergabung. Kalau tidak salah ada 6 orang ya, aku lihat itu 6 orang wanita, entah beberapa orang pria itu, tapi bergabung secara alam roh. Dan mereka itu roh kuasa gelap paling tertinggi ya, yang mereka pakai itu Bapak Ibu ya, untuk menyerang. Jadi makanya aku katakan kita harus hati-hati. Dan yang aku takutkan, karena nanti dalam ketiga pasukan ini, makanya kita harus waspada. Karena dari pasukan ini, di situ ada. Jadi saatnya belum dibuka. Mungkin kan diberi kesempatan. Kalau bertobat kan masih bisa. Nah, makanya kita juga jangan mengatakan ini sebenarnya harus dikeluarkan atau begini-begini. Nah, memang itulah tujuan murid-murid Tuhan Yesus yang 11 orang. Kalau memang mungkin di pertengahan atau pada awal dia beritahu bahwa Yudas itu pengkhianat, pasti murid-murid yang lain itu minta seperti kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak, mereka bisa bunuh kan, daripada terjadi itu. Jadi ya itulah, karena belum waktunya. Makanya juga kita berkata, kenapa harus ada ini? Padahal tanpa Yudas, bagaimana Petrus itu bahwa dia seorang penyangkal? Tanpa Yudas, Tuhan Yesus tidak disalibkan. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa Petrus itu menyangkal? Nah, itu yang aku maksud tadi, tanpa siang ada malam, ada siang. Jadi semua itu, di balik itu ada kehendak Tuhan. Jangan kita mengatakan, ini anak si bungsu, tidak bagus, tidak baik, dan ini si
sulung baik dan seperti ini. Jadi kita tidak berhak. Yang penting hanya itu saja yang aku sampaikan. Dan seperti itu Bapak Ibu, kita harus waspada dalam segala hal. Karena ini dalam minggu ini aku mudir ya seperti itu. Pelan-pelan akan masuk ke dalam ketiga grup ini. Pelan-pelan. Makanya aku jadi heran. Sebenarnya malam ini sebenarnya saya tidak kabur sebenarnya Bapak Ibu. Dari kemarin ya, tapi entah kenapa ya, karena sudah sempat aku janji, ya makanya aku bergabung saja sebenarnya. Aku malas sekali. Apa gunanya? Bukan semakin hari semakin imannya terasa ya, malah semakin terbuka celah. Jadi seperti itu kurang lebih. Tapi mohon maaf kalau saya panjang lebar, putus-putus juga kan kadang jaringan ya. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan kurang menyenangkan ya. Mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom kepada Bapak Surgawi, kepada mempelai dan ketiga pasukan yang ada di live ibadah ini dan di luar ibadah. Aku menambahkan sedikit saja ya. Kalian harus segera mengumpulkan orang-orang yang satu frekuensi ya, yang tidak menolak, biarkan saja mereka, tapi yang satu frekuensi yang itu harus kalian kumpulkan supaya kalian bisa bersatu dan jangan melihat agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, warna kulitnya apa. Itu jangan kalian melihat dari sisi itu, tapi melihat dari satu frekuensi, bahwa kalian ingin menolak adanya, dan kalian harus membuat perkumpulan ya ke depannya itu untuk sama-sama untuk menanam, entah itu di sawah, di pekarangan ataupun di rumah-rumah kalian ya. Masing-masing orang itu menanamnya berbeda-beda. Jadi supaya nanti bisa untuk barter ya. Kan kalau kalian ingin fokus untuk keluar dari sistem dunia ya, kalian harus bisa bertahan hidup dengan makanan yang kalian tanam, sayuran atau buah-buahan. Jadi masing-masing perkumpulan di dalam perkumpulan itu yang satu roh, itu harus sudah menyiapkan apa yang ditanam ya. Misalnya saja ada yang menanam singkong yang warnanya putih, ada yang singkong yang warnanya ungu ya. Jadi kan bisa untuk saling barter ya. Misalnya saja bosan makan singkong yang warnanya putih, bisa barter ke orang lain atau ke tetangga yang singkongnya warnanya ungu. Terus ada yang menanam sayur, misalnya sawi atau kangkung. Jadi ya kalau bosan makan itu ya bisa saling barter ya. Terus ada yang pelihara ayam untuk menghasilkan telur, itu juga bisa barter ya nantinya. Terus kalau ada uang sisa itu bisa membeli kambing atau membeli, ya kalau misalnya sangat banyak uangnya ya bisa membeli sapi ya. Tapi sapi itu kan mahal ya. Lebih baik ya pelihara kambing atau pelihara ayam yang harganya itu bisa terjangkau ya. Jadi kan nanti misalnya itu kambing atau ayam sudah banyak sekali kan bisa dipotong atau bisa menghasilkan telur yang sangat banyak untuk bertahan hidup seperti itu. Jadi ya harus kalian memang kumpulkan itu yang satu roh dengan kalian yang menolak fakta, supaya kalian itu ketika nanti orang-orang yang datang memaksa, kalian bisa menang karena kalian jumlahnya sangat banyak. Seperti itu.
Jangan sampai kalian itu terpecah belah ya, atau tercerai-berai. Jadi kalian harus bersatu untuk melawan semuanya itu. Kalau kalian itu bersatu kan kalian akan ada kekuatan, ada power ya, jadi bisa untuk melawan mereka. Karena nanti yang paling parah itu mereka akan menggunakan aparat ya, seperti itu. Ya kalian mau memakai apa, pistol air atau apa itu terserah kalian ya, atau memakai ketapel atau bambu runcing ya itu terserah kalian. Yang terpenting kan kalian satu roh itu harus satu perkumpulan ya, mengumpulkan yang satu roh yang menolak fakta. Nah, itu akan dipaksakan nantinya. Mereka akan mengejar anak-anak Tuhan yang masih tidak sadar ya untuk memakai tanda itu, memakai nanti. Jadi kalian harus berkumpul ya, satu roh yang dan harus juga sudah menanam mulai dari sekarang pastinya. Menanam apa yang bisa menjadi untuk kalian bertahan hidup. Ayam, pelihara kambing, atau pelihara misalnya unggas yang lain, misalnya bebek atau misalnya babi atau yang harganya terjangkau. Jadi nanti misalnya beranak pinak kan bisa kalian potong untuk makan satu di perkumpulan, atau kalian harus bergantian untuk menjaga hasil pertanian atau hasil peternakan atau hasil ternak-ternak kalian seperti itu. Jadi ya membuat satu perkumpulan, jadi satu perkumpulan di situ tuh untuk saling bekerja sama, untuk saling menjaga dengan satu dengan yang lainnya. Ada yang menjaga ayam, ada yang menjaga kambing, ada yang menjaga babi. Pokoknya ya di rolling saja seperti itu supaya ya kalau kalian bersatu itu akan kuat, akan punya tenaga, punya power. Jadi kalian tidak lagi untuk berpikir untuk memikirkan tekanan dari dunia. Kalau kalian ingin memisahkan diri dari sistem dunia ya harus seperti itu. Harus bisa bertahan hidup. Kalian harus mempunyai teman yang satu roh, satu frekuensi dengan kalian. Harus berkumpul bersama-sama, tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lainnya. Membedakan dia kaya, dia miskin, dia agamanya ini, warna kulitnya ini. Jangan sampai terjadi seperti itu kalau sudah berkumpul sama-sama hidup bersama. Jadi ya apapun yang akan terjadi ya ditanggung bersama resikonya, seperti itu. Dan jangan pernah ada perselisihan atau pertengkaran ya, masalah-masalah kecil itu ya tidak usah dibuat emosi atau diperdebatkan ya. Ya karena memang sudah saatnya itu yang satu frekuensi ya tentang menolak vaksin itu ya memang harus berkumpul jadi satu. Karena tanpa adanya itu ya kalian akan melawan mereka itu tidak akan bisa ya. Karena kan mereka memakai aparat ya nantinya. Kalau misalnya itu Hansip atau apa itu Satpol PP ya itu tidak mempan ya atau kurang ya itu bisa mereka menggunakan aparat nantinya. Jadi kalian harus mengumpulkan yang satu frekuensi untuk melawan mereka seperti itu. Dan yang paling penting ya jangan takut, jangan khawatir supaya kalian itu bisa mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Ya memang yang bisa mengatasinya ya kalian ke tempat yang tidak ada jaringannya, yang tidak ada sinyalnya. Karena kan mereka akan melacak kalian melalui sinyal, melalui jaringan. Kan monitor mereka itu sudah penuh dengan biodata kalian ya. Apalagi kalian yang sudah menjual retina mata ya itu sudah bisa terlacak oleh mereka. Padahal kan data diri kalian sebenarnya sudah terhapus ya. Yang tadinya Peduli Lindungi menjadi situs judi online ya, tapi sudah banyak orang itu menjual retina mata ya.
Yang jadi masalah kan di situ. Jadi timbul lagi data mereka yang sebenarnya sudah hilang, sudah terhapus, muncul lagi data itu. Seperti itu. Kalian harus bersatu, harus tidak boleh membedakan. Sama-sama susah senang ya dialami bersama-sama. Jangan sampai kalian itu ada perselisihan dan perdebatan seperti itu. Dan ketika barter ya kalian bisa mendapatkan makanan yang lain yang misalnya saja kalian itu bosan makan ini, kalian bisa barter kepada sesama kalian di satu perkumpulan itu yang satu frekuensi dengan kalian. Jadi kalian harus bertahan hidup ya di dalam satu perkumpulan yang satu frekuensi itu. Karena untuk itu semua harus berkumpul jadi satu. Tidak boleh terpecah belah, tercerai-berai. Seperti itu ya. Karena kedepannya itu mereka akan ya kalian nanti akan melihatnya sendiri. Situasi itu akan sangat kacau balau. Bahkan orang-orang akan berlarian ke sana kemari. Belum ditambah bencana-bencana dan wabah penyakit yang mereka rumor-rumorkan atau diisu-isukan untuk menakut-nakuti manusia. Padahal itu semua tidak ada. Mereka hanya menakut-nakuti supaya manusia itu seperti itu ya. Jadi ya jagalah hati kalian, iman kalian. Jangan mau untuk bersandar lagi di fakta. Tidak ada kuasa apapun di dalam. Jadi kalian harus tetap rendah hati. Ketika kalian rendah hati ya kalian akan tahu. Misalnya saja kalian terpojok oleh situasi ya, sebelum semuanya itu terjadi ya, apa yang harus kalian lakukan ya, itu akan kalian lakukan kalau kalian itu memiliki kerendahan hati. Kalau kalian tetap sibuk dengan keangkuhan kalian, dengan titel jabatan kalian, ya sudah, kalian akan terjebak dalam pemaksaan. Itu saja ya yang bisa aku sampaikan.